Ya, jadi ada pertanyaan ke gua, temen gua nanya. Dia nanya karena ditanya temennya. Terus, nah akhirnya nanyanya ke gua. Pertanyaannya gini, kalau misal nih kayak suku Sentinel yang asing dari peradaban gitu, dia kan nggak tahu akan kebenaran firman ya. Dia akan tetap diselamatkan atau enggak? Itu, gua ulang. Bang, kalau misal nih kayak suku Sentinel yang asing dari peradaban gitu, dia kan nggak tahu akan kebenaran firman ya, dia akan tetap diselamatkan atau enggak? Jadi dia nanya karena ditanya temennya, akhirnya nanyanya ke gua. Jadi pelan-pelan nih kita coba periksa pertanyaannya. Maksudnya kalau misal nih kayak suku Sentinel, nah suku Sentinel ini bukan suku yang pertama kali gue dengar. Gue juga sudah pernah mendengarnya, tapi udah lama banget sih. Itu kayaknya waktu masih sekolah dah. Iya, masih sekolah. Itu pun buku, gue lupa judulnya apa, tapi isinya buku-buku yang suku-suku di dunia, di seluruh dunia yang sulit buat masuk peradaban untuk dimasuki orang, sampai sulit yang sama sekali nggak pernah dimasukin sama orang gitu. Nah ada suku Baduy, ada suku Sentinel ini, dan suku-suku yang lain gitu. Nah pertanyaannya, kalau ini misal kayak suku Sentinel yang asing dari peradaban gitu, jadi maksud pertanyaannya itu, jadi ini nanya gini, kalau ada satu suku, satu daerah, satu orang lah, kumpulan orang suku yang tidak pernah sama sekali dengar kebenaran firman, dia akan tetap diselamatkan atau enggak? Nah gitu pertanyaannya. Diselamatkan itu maksudnya dia dia kan karena dia nggak tahu kebenaran firman, karena tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu gitu ya pertanyaannya, kira-kira gitu dia nanya. Nah gue coba baca ulang tentang suku Sentinel ini. Jadi suku Sentinel ini suku yang dia ada satu suku, dia mendiami satu pulau namanya Pulau Sentinel Utara. Sentinel Utara nama pulaunya itu ada di Kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Benggala, Samudra Hindia. Maksudnya Kepulauan Andaman, jadi kayak misalnya Kepulauan Seribu, di dalam Kepulauan Seribu itu ada Pulau Pramuka, Pulau Tidung. Nah maksudnya di Kepulauan Andaman ini ada satu pulau di bagian Teluk Benggala, Samudra Hindia, bagian timur. Dia masuknya sih masih wilayah kepemilikannya negara India ya, karena emang di Teluk Benggala emang punya India. Ini tulisannya di Google. Apa itu tadi, jadi ada kepulauan namanya Kepulauan Andaman. Nah di dalam Kepulauan Andaman itu ada namanya Pulau Sentinel Utara. Nah di pulau itu yang sama sekali dimaksud sama pertanyaan si temen gue ini, di situ tuh ada pulau yang didiami sama suku Sentinel gitu, yang tidak sama sekali tidak disentuh oleh peradaban, dimasukin orang. Nah intinya suku itu sama sekali suku yang paling terasing dan terpencil, yang dianggap sepenuhnya bebas dari pengaruh luar. Kalau Baduy kan dia ada Baduy luar, Baduy dalam. Kira-kira, nah Sentinel luar ini tuh Baduy dalamnya yang sama sekali justru lebih parah. Salah, gue keliru. Justru dia lebih parah si Sentinel ini. Kalau Baduy dalam masih bisa dimasukin oleh beberapa orang yang punya kepentingan, memang diperbolehkan sama penduduk suku setempat gitu ya. Tapi kalau Sentinel Utara ini sama sekali dia dianggap paling membabi buta lah, ada sesuatu yang datang dari luar pulau mereka. Ya intinya gue pernah baca buku si suku Sentinel ini. Beberapa misionaris yang punya misi keagamaan, beberapa misionaris yang punya misi antropologi gitu-gitu pernah coba masuk sana, mati, keluar. Ada misionaris agama juga, usia 27 tahun dia datang bawa badan, nggak punya trik dan intrik, menyebarkan agama Kristen di sana, mati juga akhirnya.
intinya nggak tembus lah, intinya belum sempat mendengar kebenaran Injil atau bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara ya tidak mendengar pengajaran tentang Injil. Akhirnya si misionaris agama ini sempat mati. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, intinya ada satu pulau namanya Pulau Sentinel Utara di Kepulauan Andaman di bagian Teluk Benggala di India, itu sama sekali tidak menerima pengaruh dari luar masuk ke wilayahnya dia. Kalau yang gue baca update terakhir itu, kalau di sekitar tahun 90-an itu dia penduduknya masih terpantau sama negara India itu sekitar 100-an penduduk, tapi sekarang masih puluhan orang penduduk itu. Dan bacaan gua terakhir itu juga di tahun 90-an 2000 itu dijagain loh sama pemerintah India. Jadi radius 5 km itu masih di patroli keamanan setempat tuh supaya nggak ada orang yang masuk ke pulau itu gitu. Tapi sekarang setahu gua sudah dicabut di tahun 2018 di bulan Agustus itu. Kepulauan ini sudah dibebaskan, siapa aja terserah boleh masuk tanpa perlu ada izin, tanpa perlu ada penjagaan, tanpa perlu ada registrasi apa intinya. Jadi kayak ya udah terserah yang mau istilahnya gini, negara India istilahnya ya udah kalau lu mau nganter nyawa silakan gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalnya nih kalau suku Sentinel yang asing dari peradaban, udah jadi intinya konteksnya pertanyaannya gue udah nangkap. Jadi kalau ada penduduk atau orang atau masyarakat kumpulan orang tertentu yang sama sekali tidak pernah mendengar Injil kebenaran, itu mereka diselamatkan atau enggak? Gue sempet bales chatnya, gue jawab sedikit beberapa hal yang sekenanya gitu yang kulitnya, tapi gue coba beri paham dengan video ini. Nah, pertanyaan ini sih sangat dalam ya. Jadi dan sering muncul di kalangan orang-orang pengajar kelas-kelas pengajaran Kristen di sekolah-sekolah sekolah mungkin sekolah Alkitab kali atau sekolah Injili, yang dimana orang yang nggak pernah mendengar Injil, termasuk si suku-suku Sentinel tadi dan beberapa suku lain di belahan dunia manapun itu, yang hidup terisolasi loh dari luar. Sebenarnya ada beberapa pandangan tentang menjawab pertanyaan tadi. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengar sama sekali kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana, apakah diselamatkan atau enggak? Oke, gue coba bantu jawab nih. Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Gue langsung jawabnya pakai firman aja ya. Gue buka dulu nih. Oke nih. Di Yohanes 14 ayat 6 itu ngasih tahu gini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini Yesus sendiri yang ngomong. Gue ulang. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kalau berdasarkan ayat ini, waktu Tuhan Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran hidup, artinya nggak ada jalan lain yang bisa datang kepada Allah Bapa kalau nggak melalui Tuhan Yesus. Artinya kalau nggak melalui percaya kepada Dia bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kan sesuai dengan teknisnya di Roma 10 ayat 8 sampai 9 10. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini itu tuh tegas banget bilang kalau ya seseorang tuh harus mendengar Injil dulu. Setelah mendengar ada langkah selanjutnya, itu lalu percaya Kristus dan menerimanya. Ada 3, mendengar dulu, lalu percaya dan terima untuk diselamatkan. Kalau
pandangan yang eksplisit ya, yang kalau bahasanya orang Kristen tuh eksklusivitas, intinya konsep eksklusivitas, bukan konsep sih, memang itu kebenarannya Yohanes 14 ayat 6. Jadi nggak ada orang yang bisa, sebenarnya bukan konsep, pertegasannya tuh di Yohanes 14 ayat 6 gitu menurut gua. Jadi kalau ada orang nanya, kalau ada yang nggak pernah dengar atau bayi, nah pertanyaannya sebenarnya sama aja. Kalau bayi baru lahir atau nggak usah baru lahir, umur 1 atau 2 tahun, 3 tahun, nah kalau dia belum dengar kebenaran firman Tuhan, ya kalau tegasnya, kalau pengen jawab tegas, ya Yohanes 14 ayat 6 ini loh yang ngasih tahu kalau Tuhan Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Waktu dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Ya artinya jalan lain ditutup, benar-benar ditutup. Nah jadi dengan demikian suku si Sentinel tadi yang nggak pernah mendengar Injil, ya dianggap otomatis secara langsung tidak selamat karena itu. Tapi gue melihat hal ini artinya gini loh, setelah gue coba pikirin, berarti penginjilan itu sifatnya sangat mendesak. Maksudnya adalah kita perlu menginjili orang di dalam segala situasi, kondisi, apapun kesempatannya langsung injili, karena itu sifatnya mendesak, ya kan? Artinya ya emang mesti langsung gitu, tidak ditunda-tunda untuk memberikan kabar baik. Nah lalu di mana tadi catatan gua, nah nih di Roma 2 ayat 14 sampai 16, bentar, Roma nanti Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Nih, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, ini Paulus yang bilang, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, kalau yang pertama tadi di Yohanes 14 ayat 6, kalau yang kedua ini di Roma 2 ayat 14 sampai 16. Ini Paulus ngasih tahu kira-kira gampangnya gini. Kalau misal ada situasi atau kondisi di mana orang yang tidak sama sekali belum pernah, yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan. Jadi orang nggak memiliki hukum Taurat, dia nggak tahu nih ada hukum Taurat, dia nggak tahu ada dua loh batu gitu ya intinya di dunia ini. Ini mungkin pertanyaannya situasinya sama situasi kayak sekarang ya. Paulus ngejawabnya mungkin di tahun itu ada yang nanya dia juga kali ya, kalau ada orang lain yang nggak tahu hukum Taurat gimana mereka untuk menjalankannya, gimana kayak gitulah. Jadi Paulus mempertegas di situ, dibilang kalau ada orang yang sama sekali nggak pernah tahu hukum Taurat, tapi mereka oleh dorongan diri sendiri melakukan hukum Taurat, itu kan kayak cerita zaman dulu ya, orang tidak tahu ada Pancasila, konsep Pancasila, tapi sudah melakukan Pancasila, artinya sudah menghidupi, sudah punya gaya hidup, udah lifestyle-nya tuh udah Pancasila banget tanpa tahu konsepnya kayak gitu. Nah, di sini si Paulus bilang, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Nah, dalam pandangan ini, kalau yang tadi gue sebut sering disebut sama
orang-orang yang lagi orang-orang teolog itu yang pertama tadi yang Yohanes 14 ayat 6 itu yang mempertegas tadi itu eksklusivitas. Yang sekarang gue sebut, yang disebut adalah inklusivitas. Itu tuh kalau berdasarkan Roma yang tadi yang udah gue bacain tadi, Roma 2 ayat 14 sampai 16 itu, jadi Paulus tuh ngejelasin kalau bangsa-bangsa yang nggak punya hukum Taurat tapi mereka melakukan sesuai yang dengan hukum tadi, dia nggak tahu ada peraturannya gitu intinya gitu ya, dia nggak tahu ada peraturannya tapi mereka melakukan sesuai dengan yang hukum tadi, itu nunjukin bahwa hukum Allah tuh memang ada dalam hati mereka. Kalau itu si Paulus yang bilang, itu tuh kayak ngegambarin itu tuh hukumnya udah ada di hati mereka. Nah, sebetulnya di ayat ini tuh tetap Kristus tetap satu-satunya jalan keselamatan. Karena di ayat 16 tadi kan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Tetap oleh Yesus Kristus. Jadi Kristus tetap satu-satunya jalan keselamatan untuk menyelidiki kan pada akhirnya. Tetapi orang yang gak pernah mendengar Injil, mereka mungkin dihakimi berdasarkan respon mereka terhadap terang yang ada di dalam hati. Jadi orang sentinel yang tadi dipersoalkan itu bisa saja mendapat belas kasihan Allah kalau mereka merespon dengan benar kepada Allah yang mereka kenal lewat ciptaan. Maksudnya tuh kayak gini loh, kalaupun kan kita sama-sama tahu ya, Tuhan pun bisa membuat batu itu menyembah Dia. Tuhan bisa membuat bukti kehadiran Dia itu lewat berbagai macam rupa, nggak cuma lewat manusia, nggak cuma lewat, jadi lewat hal yang lain, lewat ciptaan Dia sendiri, lewat bentang alam, lewat situasi si orang tersebut. Maksud gue, jadi sebetulnya si orang sentinel ini bisa saja mendapat belas kasihan Tuhan. Maksud gue, sebelum itu Tuhan dengan caranya yang di luar akal, di luar logika, karena kan iman itu lebih tinggi ya dari kok jadi tiba-tiba iman. Maksud gue, hikmat Allah itu kan lebih tinggi daripada intelektual manusia ya. Maksudnya kayak mungkin kalau misalkan orang si sentinel ini tiba-tiba mereka melihat sesuatu, menghadapi suatu situasi, dan mereka merasakan di situ ternyata ada pribadi yang lain yang lebih berkuasa dari mereka lewat hati nurani tadi, itu kan Tuhan bisa berbicara kepada mereka itu lewat berbagai macam rupa, nggak cuma lewat pemberitaan Injil orang gitu dari luar penduduk sentinel. Tapi maksud gue, kalau mereka sudah melihat situasi, sudah kayak ngeh gitu, kayaknya ada di Tuhan, kayak gitu loh. Maksudnya kayaknya ada di sesuatu di luar sana, kayaknya gue nih diciptakan loh, kayak gitu. Kayaknya ada sesuatu yang lebih bisa membantu gue gitu loh. Gue tidak bisa hidup sendiri, gue perlu bantuan, gue perlu juru selamat. Kalau si orang sentinel ini menyadari, ngeh gitu dengan keberadaan, hati nuraninya itu kayak dapat teguran kali ya, bukan teguran, kasih, intinya merasakan damai. Nah, dia tuh merasakan kedamaian ketika ngeh dengan situasi tadi. Ya mungkin bisa jadi orang itu diselamatkan kalau lagi-lagi Paulus bilang responnya. Artinya kan, tapi balik lagi loh, kalau dipukul mundur, kalau dilihat tadi yang gua omongin tadi, yang belibet tadi, orang si sentinel ini perlu tetap perlu didatengin gitu loh, tetap perlu jemput bola gitu loh, perlu tetap nih
Tuhan nih misalnya Tuhan tuh perlu tetap ngomong dulu gitu loh, ngomong ke orang sentinel ini dengan caranya berbagai macam rupa tadi kan, bisa lewat orang-orang misionaris yang datang yang bawa misi misi juru selamat, misi kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar misi agama gitu, bukan sekedar menyebarkan misi agama ya, tapi menyebarkan kabar baik, Injil, kabar baik yang kita sama-sama tahu. Itu Tuhan bisa tuh pakai hal itu, lewat batu, lewat angin, lewat bencana alam, mungkin bisa lewat sakit penyakit mereka, bisa lewat segala sesuatu, bisa lewat sesuatu yang membuat mereka nyaman, kedamaian. Intinya Tuhan bisa memakai segala situasi dan kondisi, mulai dari situasi yang baik dan buruk itu, untuk membuat kita manusia, termasuk orang-orang si sentinel tadi, untuk kayak wah kayaknya kok bisa terjadi ini ya, kayak gitu. Kalau responnya, nah tahap selanjutnya, kalau responnya adalah kayak tunjukin pribadimu gitu, tunjukin ini kenapa, siapa yang melakukan ini dong Tuhan. Kalau responnya adalah mereka mencari tahu dan mereka akhirnya nerima, percaya, ya diselamatin. Yang pertama tadi eksklusif di Yohanes, bahasa gampangnya ya untuk gue coba bagi tahu, eksklusif itu di Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas mempertegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Roma 2 ayat 14 sampai 16 tadi ngasih tahu kalau sekiranya orang yang enggak pernah dengar tapi mereka sudah melakukannya gitu ya, dan Tuhan berbicara lewat hatinya mereka, lewat hati mereka, lewat perasaan mereka, dan mereka merespon dengan benar. Kalau Paulus ini kan bilang tadi yaitu akan tetap dihakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus tadi. Nah terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini pandangan umum yang universal banget, tapi ya tetap terbatas. Maksudnya pandangan para orang-orang Kristen mungkin ya gue bilangnya, pandangan orang-orang yang punya hati belas kasihan manusia. Apa belas kasihan manusia, entah belas kasihan, intinya gini. Jadi beberapa orang yang belajar tentang teolog itu para teolog itu bilang gini, kira-kira kalau kita itu nggak bisa memastikan dengan pasti bagaimana Allah mengadili orang-orang seperti sentinel tadi. Maksud gue, orang-orang yang belajar kebenaran firman Tuhan itu punya pendapat loh. Kita nggak bisa menghakimi, tidak bisa menyimpulkan apakah mereka diselamatkan atau tidak gitu. Tapi kita sama-sama tahu kalau Tuhan itu adil dan sekaligus dia penuh kasih. Di Mazmur 145. Mazmur 145. Ayat 17 nih. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, maksudnya jadi para teolog ini bilang kira-kira tuh Tuhan gak mungkin lah menghukum orang yang gak pernah berkesempatan mendengar Injil gitu loh. Jadi Tuhan tuh gak mungkin menghukum mereka gitu loh, kalau bagi orang-orang yang tidak pernah dapat kesempatan dengar Injil, karena kayak merasa gini loh, kayak gak adil gitu loh. Para teolog ini menyampaikan kayak gak adil dong gitu. Sementara kan firman Tuhan di Mazmur 145 ayat 17 bilang Tuhan adil gitu loh, penuh kasih. Jadi kalau ada orang yang tidak mendengar terus mereka mati, terus tidak menerima keselamatan kekal, ya nggak adil dong gitu loh. Jadi gini, pandangan yang ketiga ini kan yang universal gitu loh, tapi universal yang berasal dari para teolog. Ini teolog ya. Jadi ya ada kemungkinan Allah bekerja dengan cara yang tanda kutip ya misterius untuk menyatakan dirinya kepada mereka. Jadi Tuhan Allah itu
dengan cara yang misterius menyatakan dirinya kepada mereka yang pada akhirnya diselamatkan. Itu benar-benar tidak tahu. Maksudnya tidak tahu adalah nggak tahu caranya gimana gitu loh. Jadi kalau nanya caranya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Kayak gitu loh intinya. Pandangan yang ketiga ini. Karena para teolog itu menyimpulkan Tuhan kayak gini loh, kayak nggak adil banget sih, masa Tuhan nggak menyelamatkan mereka. Sekalipun kalau pakai pandangan yang pertama kan yang eksklusif tadi, Yohanes 14 ayat 6, akulah kata Yesus kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus sendiri yang bilang kan, artinya jalan semuanya ditutup. Itu yang eksklusivitas. Lalu yang inklusivitas yang ngasih tahu kalau semuanya nanti disortir loh gitu, berdasarkan perbuatan mereka, berdasarkan respon mereka gitu loh, berdasarkan respon mereka ketika itu tuh jadi kayak ditimbang gak sih, ditimbang responnya, diselidiki lagi hatinya, dihitung-hitung kalau yang kedua. Lalu yang ketiga itu dengan para teolog bilang kalau berdasarkan Mazmur, Tuhan sendiri yang bilang bukan, ini tuh puji-pujian karena kemurahan Tuhan, nyanyian syukur para raja, Mazmur Daud deh kayaknya yang nulis, apa Daud atau Mazmur ya, nggak tahu. Intinya Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih. Jadi intinya para teolog kalau berdasarkan firman Tuhan, sifat Tuhan adil ya, terkesan kayak nggak adil aja. Nah intinya gitulah kalau misalnya Tuhan tidak menyelamatkan mereka karena mereka nggak pernah dapat kesempatan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah oke, berdasarkan 3 pandangan tadi, pandangan eksklusivitas, eksklusif, inklusif, sama yang universal tadi, menurut gua keselamatan tetap melalui Kristus. Tapi bagaimana Allah mengaplikasikan karyanya kepada orang-orang, gua dan semua orang, itu tidak gimana ya maksudnya? Tapi bagaimana Allah tuh mengaplikasikan karya Kristus anaknya yang tunggal kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, itu menurut gua misteri. Misteri. Menurut gua misteri sih. Maksudnya kayak ya udahlah, kalau gua berdoa dan minta Tuhan, gue mesti ngapain ya setelah gue tahu ada manusia di satu belahan bumi yang belum mendengar Tuhan, gue harus apa kayak gitu. Kalaupun sampai sekarang gue belum mendengar Tuhan belum nyuruh gue, baik secara audible atau enggak, kita harus pergi atau memberitakan Injil ke orang-orang yang sama sekali belum pernah, ya gue nggak akan kelaguan sok-sokan pergi ke tempat itu, kecuali memang Tuhan bilang dan dikasih tahu caranya kayak gitu loh. Dia nggak pernah meninggalkan gue dengan mentok caranya. Jadi maksud gue itu balik lagi sih, gue mengakui ya, kita mesti sama-sama mengakui sih keterbatasan kita sekarang di situasi kita sekarang. Gue nggak bisa tiba-tiba ngeluarin uang gue untuk pergi ke sana dan meninggalkan kehidupan gue yang normal sekarang gitu, dengan mendatangi kepulauan Andaman untuk datang ke Pulau Sentinel luar gitu, Sentinel Utara. Kalau Tuhan nggak ngomong langsung ke gue, maksudnya adalah kayak Musa kan, Tuhan jangan suruh gue pergi kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai gue. Artinya kalau bukan Tuhan sendiri yang nyuruh gitu, bukan karena gelaguan gue aja. Nah yang jelas Alkitab tuh mendorong orang percaya, kita semua yang sudah percaya itu untuk mengabarkan Injil ke semua bangsa. Matius 28 ayat 9-10 kan, 19 sampai 20 amanat agung. Jadi karena itu cara utama Allah menyelamatkan manusia. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Intinya 3 nih. Eksklusif
ini hanya memang melalui Injil yang eksplisit gitu loh. Di Yohanes 14:6 tadi kan dibilang, jadi syaratnya itu ya harus mendengar Injil dulu dan percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Nah, implikasinya buat suku Sentinel ini ya dia nggak bisa selamat kecuali Injil diberitakan kepada mereka dan mereka percaya. Itu yang eksklusif, yang tegas gitu, yang secara jelas tegas, dan memang firman Tuhan bilang kayak gitu. Bisa juga melalui maksud gue kok bisa sih pandangan lain yang bilang inklusif tadi, yang tetap melalui Kristus, cuma orang nggak tahu aja namanya itu Kristus kayak gitu loh. Menurut gue yang kedua ini kayak sama aja kayak kayak apa ya, kan udah jelas ya, itu kan sama aja kayak melakukan kayak yang tadi Paulus bilang kan, semuanya akan diselidiki lewat Yesus Kristus tadi. Sekalipun dengan mereka udah tidak tahu hukum Taurat, mereka melakukan hal yang baik tapi tidak tahu bahwa itu adalah bentuk keberadaan Tuhan berbicara kepada mereka untuk melakukan hal yang baik gitu. Inti ya tetap bisa dihakimi dengan hati nurani tadi dan respon yang yang jelas. Cuma kan ini menurut gue ya, cuma kan kalau pakainya adalah ini, itu kan balik lagi ke hati ya, hati nurani lah. Sementara kan hati nurani orang pada dasarnya jahat gitu loh. Firman Tuhan sendiri yang bilang hati manusia itu jahat, bener-bener jahat banget. Nah, implikasinya buat suku Sentinel ini, dia bisa diselamatkan kalau mereka respon Allah yang mereka kenal lewat ciptaan dan hati nurani yang benar. Cara ini ngomongin cara aja sih. Lalu yang terakhir, harapan universal lah intinya. Di Mazmur tadi dasarnya firman Tuhan. Jadi pandangan ini bilang ya kalau Allah adil dan penuh kasih, dia mengadili orang yang belum mendengar Injil itu melampaui pemahaman si manusia sendiri gitu loh. Jadi kayak yang tadi gue bilang, mungkin pakai misteri ilahi gitu loh. Kayak dia ya, gue nggak tahu lah para teolog itu nyampein kayak begitu intinya yang pernah gue baca. Jadi kayak udah lo terus kayak gini urusannya Tuhan gitu. Jadi kayak nasibnya, nah implikasi buat si orang Sentinel ini, nasib mereka itu benar-benar diserahkan kepada keadilan dan kasih Allah sendiri. Jadi lo gitu. Itu aja sih menurut gua, nggak ada apa lagi ya. Gua akan merenungi ini. Mungkin gua akan jadi perenungan gua juga setelah dapat pertanyaan ini, karena ini sering jadi, karena ini menyangkut kasih Allah ya, menyangkut kasih Allah, keadilan, dan bagaimana Injil bekerja di dunia. Karena kan apa ya, suku, kalau yang gue pernah baca, suku Sentinel yang tinggal di Pulau Sentinel Utara yang tadi gue baca, itu mereka yang salah satu suku yang paling terisolasi di dunia. Mereka tuh menolak semua kontak lah dengan dunia luar, dan hidupnya juga sangat tradisional banget. Sampai hari ini pun yang gue baca nggak ada bukti kalau mereka benar-benar pernah mendengar Injil atau punya akses kepada Alkitab, kepada Alkitab atau kepada penginjilan. Pernah ada satu misionaris muda usia 27 tahun, dia datang sebelum dibunuh, dia cuma teriak-teriak, saya dan Yesus mengasihi kalian, saya dan Yesus mengasihi kalian. Mati aja pokoknya. Hebat sih dia, keren. Jadi kalau pertanyaannya, kalau mereka nggak pernah, ini umumnya ya, kalau ada orang yang pernah meninggal Injil, apakah mereka diselamatkan? Ya sebenarnya gini, gue bisa agak lebih, intinya sih yang tadi udah gue jelasin ya. Sebenarnya pandangan Injil itu tentang keselamatan itu kan
secara eksplisit dengan jelas bilang di Roma 10 ayat 13 dah. Bentar, gue lupa ingat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Terus lu baca nih Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus ayat 14 ya. Gue lupa ingat soalnya. Baca lagi deh, ntar. Ayat 14 ya, tetapi bila mana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dianya itu D huruf kapital. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Tuh. Jadi tuh ayat itu tuh ngasih tahu gini, lah gimana orang bisa berseru? Paulus nih yang bilang, Roma kan, Paulus yang nulis. Gimana mereka, kalau Roma 10 ayat 13, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan harus selamatkan. Nah ayat 14 nya, lah gimana mereka dapat berseru kalau mereka gak percaya kepada dia, gak percaya sama Tuhan? Terus gimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar tentang dia? Nah ayat itu tuh nunjukin pentingnya pewartaan Injil agar orang dapat percaya dan diselamatkan. Pentingnya kita memberitakan penginjilan, PI ya istilah, kalau dulu gue diajarinnya itu PI, secara random aja gitu ketemu orang yang pengen penginjilan, itu penting banget. Karena itu tadi, gimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka gak percaya? Gimana mereka bisa percaya kalau mereka gak pernah mendengar? Gimana mereka mau mendengar kalau gak ada yang memberitakan? Wah, itu kayak apa ya, kayak kira-kira cara mikirnya begitu loh. Nah terus gimana dengan mereka yang belum pernah mendengar Injil? Ya balik lagi ke penjelasan yang gue tadi loh. Ada beberapa pendekatan teologis lah intinya untuk bisa menjawab itu, yang lewat eksklusif tadi, lewat inklusif tadi, lewat universal itu global, secara mengglobal. Nah oke, langsung aja deh kesimpulannya nih. Gue harus hati-hati. Kesimpulannya, Alkitab tidak memberikan jawaban eksplisit tentang nasib orang yang gak pernah mendengar Injil. Oke. Alkitab gak pernah memberikan jawaban yang eksplisit, yang tegas sama orang yang sama sekali tidak pernah mendengar Injil. Cuma ada beberapa hal yang bisa gua pegang teguh, yang bisa kita sama-sama pegang teguh. Pertama, Allah itu adil dan penuh kasih. Di Mazmur tadi kan, ia nggak akan menghukum orang tanpa alasan, yang adil. Itu yang satu. Yang kedua, keselamatan tetap hanya melalui Kristus aja. Yohanes 14 ayat 6 tadi kan, tetap melalui Yesus Kristus aja. Yang ketiga, ya kita punya janji. Tuhan janji kepada kita untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tapi sebelum itu, di ayat sebelumnya, kita perlu pergi menjadikan semua bangsa murid gitu. Jadi tugas yang pertama, Allah itu adil dan penuh kasih. Dia gak akan menghukum orang tanpa alasan. Dia punya ketetapan. Dia bahkan hakim yang akan menghukum dengan adil gitu loh. Yang kedua, keselamatan ini tetap hanya dalam Kristus. Mendengar Injil, percaya, lalu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang ketiga, tugas setelah kita percaya, baru kita menyebarkan kabar baik itu bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, tapi gini, daripada daripada lu merasa bingung dan beranggapan hanya spekulasi aja,
Coba dah, lu udah doain belum orang-orang yang belum terjangkau? Lu udah doain belum orang-orang yang pengen lu temenin untuk dimuridin? Lu udah coba bangun doa lu atau bangun mesbah doa lu untuk berdoa sama orang-orang yang pengen lu deketin, untuk dimuridkan, untuk dikasih kabar baik gitu? Gak usah jauh-jauh, gak usah ke bangsa-bangsa dulu, orang-orang terdekat aja, paling dekat dulu, kanan kiri, tetangga gitu, teman sekolah, teman kerja. Terus ya intinya Tuhan baik buat gua. Enggak, kesimpulannya itu tadi. Yang pertama, Tuhan penuh kasih kok, dia nggak akan menghukum orang tanpa alasan, siapapun orangnya. Yang kedua, jalan kebenaran keselamatan tetap dalam Kristus. Teknisnya Roma 10 ayat 8, 9, 10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kan, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati percaya, mulut mengaku, bla bla bla. Yang terakhir adalah setelah kita percaya, lahir baru, tugas kita adalah penginjilan, menginjili orang-orang yang belum mendengar kabar baik. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih sudah mendengarkan beberapa hal yang gue ketahui yang mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Kalau orang-orang suku Sentinel yang asing dari peradaban dan gak akan tahu kebenaran firman, dia akan tetap diselamatkan atau enggak? Ya, pertama, Tuhan adil, dia gak akan menghukum orang, dia tidak akan menghabisi orang atau bagaimanapun tanpa alasan. Yang kedua, jalan kebenaran dan hidup itu hanya dalam Kristus, gak ada jalan lain. Yang ketiga, sadar kalau misi ini adalah misi yang penting buat menginjili orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar kebenaran. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.